Saudara kekasih dalam Tuhan, saat ini kalau kita melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia, saat ini baru marak tentang dunia jin, betul saudara? Bahkan ada orang jual jin, ada jin yang biasa, jin super dan super lagi ya, jadi ekstra super. Nah itu pun harganya macam-macam. Yang lumayan ada harganya itu sampai 5 juta. Nanti yang super 15 juta, ekstra super itu sampai 25 juta. Di Surabaya ada, di Jakarta ada, betul ada. Dan juga ada lagi saya. Kemarin saya menangani suatu kasus itu ada di Lampung. Saya bersama-sama Pak Jendi, sama Pak Jonathan, sama Pak Roni itu ya. Ada di Lampung saudara ya. Ada di suatu tempat itu rumah, sampingnya itu kuburan, ada kuburan. Nah, itu ada perinya, saudara. Rumah itu ada perinya. Jadi pada waktu saat tertentu, itu ruangan itu wangi semua, wangi semua. Baunya kayak daun pandan, tahu saudara? Daun pandan. Kalau daun pandan, kalau untuk mewangikan satu ruangan ini membutuhkan daun pandan berapa dicacah-cacah, betul ada? Banyak ya. Itu tidak ada daun pandan sama sekali di tempat. Tidak ada daun pandan. Itu, tapi semua tuh ruangan tuh wangi semua. Sampai kamarnya itu wangi semua. Nah itu pering. Nah ini sering terjadi di mana-mana gitu. Nanti ada jin penunggu yang ada di hutan. Ada jin penunggu ada di mana-mana, banyak sekali kasus, betul saudara? Nah, hari ini kita akan membahas. Mari kita terlebih dulu membuka Alkitab kita di dalam kitab Imamat. Kitab Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Kitab Imamat pasal yang ke-20 ayat ke-6 sampai dengan ke-7. Kita baca bersama-sama. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata kita tidak boleh berhubungan dengan roh-roh peramal maupun roh-roh jin maupun segala apapun berbentuk mistik ya. Nah, arti mistik itu apa? Arti mistik adalah sesuatu yang terselubung, sesuatu yang tersembunyi, yang berhubungan dengan misteri, yang berhubungan dengan kuasa gelap. Kalau orang bicara tentang mistik, pasti yang bicara tentang masalah kuasa gelap. Nah saudara, kita akan perhatikan apakah jin itu. Sebenarnya jin sama setan ya sama. Yo jin yo setan, setan yo jin. Nanti demit tuyul genderuwo peri sebenarnya sama. Nah, bodoh setan nih. Repotnya ada yang ngomong ada yang jin baik, ada jin jahat. Betul ada? Nah, semua jin jahat semua sebenarnya. Nah, baik itu adalah kedok penipuan aja. Nah saudara, akan saya ceritakan saat ini banyak terjadi di kuburan-kuburan tertentu. Ada jin di situ, betul saudara? Ada roh-roh di situ juga. Nah, apa yang dimaksud dengan jin? Sebenarnya yang dimaksud jin itu adalah roh yang mengawal orang tersebut sejak dari awal dia lahir sampai mati. Itu yang disebut jin. Nah, ada juga jin yang disebut suatu roh yang menghuni di suatu tempat yang ada di rumah atau di pohon. Nanti akan saya sebutkan pohon-pohon tertentu yang biasa dimasukin jin, yang senang sekali jin itu masuk ya. Dan binatang. Ada beberapa tempat-tempat tertentu yang jin itu suka masuk ke situ ya. Nah, saudara, yang disebut jin itu adalah sebenarnya sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Allah tidak pernah menciptakan setan, tapi Allah menciptakan malaikat. Sepertiga malaikat jatuh ke dalam dosa. Nah,
sepertiga malaikat ini yang dipimpin oleh Lucifer, pusatnya itu ada di Timur Tengah. Jin banyaknya itu ada di, betul ya? Ada di Arab, betul ya? Ada jin apa banyak. Bahkan orang ke sana ada yang jual beli jin, betul ya? Apalagi di Mesir, wah banyak sekali jin super, multi super, macam-macam dah. Nah, bahkan orang bisa berhubungan seks dengan jin, betul ya? Betul saudara? Ada jin perempuan, nanti berhubungan seks, jinnya matanya kedip-kedip gini. Macam-macam. Nah, saudara, yang disebut jin adalah sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam. Jadi penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa yang menghuni di suatu rumah tertentu, dan roh-roh jahat itu disebut jin itu. Nah, saudara, jadi gini, akan saya ceritakan dari awal dulu. Misalnya, untuk contoh apa ya Pak ya? Alkitab berkata bahwa setan itu seperti singa mau mengaum-ngaum mengelilingi kita, betul? Setiap orang yang lahir, kalau yang lahir itu dalam Tuhan, jadi kalau bapak ini percaya Yesus sungguh-sungguh, orang tuanya, dan bapak ini lahir ke muka bumi, begitu lahir saudara, ada malaikat yang menjaga dia juga, tapi ada setan juga yang menjaga dia juga. Arti menjaga di sini bukannya menjaga baik, bukan, untuk jebak supaya berbuat jahat, tahu saudara, mengelilingi. Jadi dua-dua ini sama-sama mengawal, sehingga pada waktu menampakkan diri, nah langsung ditanya, misalnya namanya itu apa ya namanya, Iskentos gitu aja lah bahasanya. Nah, datang, anakku kendos. Suaranya plek, cara ngomongnya plek, cara ngedipin matanya juga plek, cara kakinya, kalau biasanya kalau dia kaki suka gini, waktu datang roh itu yang bekas pengawalnya ini, tapi ingat, pengawalnya ini bukan pengawal yang baik, pengawal untuk berbuat. Nah, yang itu Alkitab berkata bahwa kita harus berperang melawan setan yang mengaum, yang semua bahkan tahu kesukaan makannya dia. Misalnya kesukaan makan dia itu adalah Kentucky Fried Chicken. Waktu itu dia ngomong, "Ma, aku pengen Kentucky." Gitu. Tahu persis apa menjadi kesukaannya dia. Tahu persis apa makanan apa yang favoritnya dia. Nah, pada waktu ini datang si kendos ini. Wah, ini roh ayah saya. Padahal itu bukan roh ayahnya. Itu roh setan yang menyamar, yang disebut jin. Yang disebut jin itu salah satunya adalah bekas pengawal. Ngerti deh? Ajudan, tapi ajudan yang tidak benar, yang untuk menjerumuskan karena setan itu ada di mana-mana. Nah, kalau orang tidak ngerti dalam dunia roh, dikira itu adalah roh orang mati, betul ya? Padahal itu adalah roh setan yang menyamar bekas pengawalnya dia. Udah ngerti deh? Udah ada gambaran di sini deh. Bahkan cara makannya apa, cara minumnya apa, terusan cara jalannya. Bahkan kalau waktu menyamar dia, tai lalatnya di sini juga ada, di sini. Plak! Persis suaranya, terusan rambutnya, kesukaan bajunya, itu semua akan dilihat. Nah, tapi ingat, itu bukan roh orang mati, roh setan yang pernah semasa hidupnya apa tidak mengawal. Sudah ada gambaran ya? Ngerti ya? Ini salah
Ini baru salah satu nih daerah tentang jin ini. Nah, ada juga tanaman-tanaman tertentu yang sering disukai jin. Biasanya itu gendu, tahu gendu. Nah, kalau gendu ini kebanyakan tuh biasanya kalau di situ ada orang yang mati, misalnya cowok yang mati bunuh diri atau lain-lainnya, mati misalnya. Nah, tapi matinya tuh mati bunuh diri, mati dibunuh, itu darahnya itu kan kena ke tanah ya. Nah, itu kebanyakan itu akan ada jin yang ada di situ juga. Nah, jin apa? Jin pengawal orang tersebut. Tahu dah? Setan yang pernah mengawal di masa hidupnya. Ngerti dah? Akan ada di situ. Nah, tapi kadang kalau menyamar dari genderuwo masuk ke mana nih? Yang suka dimasukin jin itu pohon beringin. Tahu dah? Pohon beringin. Setelah itu pohon asem. Tahu pohon asem dah? Pak, orang Kristen boleh nanam pohon itu enggak? Boleh aja. Kalau kita dalam Tuhan olesi minyak urapan habis perkara, betul enggak? Tak minum dulu ya. Ada gambaran? Ngerti dah? Ada gambaran dah? Jadi bekas pengawal orang tersebut. Nah, itu setanisme suka sekali kalau ada di suatu tempat-tempat tertentu. Misalnya itu ada di persimpangan jalan. Ini dah ya, persimpangan jalan. Nah, sehingga di situ ada namanya jin yang sering membuat kecelakaan, betul dah? Ada pokoknya yang dimana tempat itu terjadi rawan bahaya. Yang di situ ada orang yang mati bunuh diri atau mati kecelakaan, tahu dah? Bekas pengawal orang yang mati itu akan ada di situ. Ngerti nih saudara? Ngerti? Nah, ini baru tahap pertama tentang jin. Jadi bekas pengawal orang yang Nah, pengawalnya siapa saudara? Setan. Kalau orang yang tidak dalam Tuhan, pengawalnya hanya setan kok. Tapi kalau orang tersebut dalam Tuhan, itu satu, penjaganya tapi setan juga ikut ngikutin terus, ngawal terus ya. Untuk supaya orang tersebut dijebak berbuat jahat. Nah, ini pertama yaitu bekas pengawal orang yang bersangkutan. Ngerti nih saudara? Sehingga bisa tahu suaranya, bisa tahu kesukaannya, dan bisa semua blok. Nah, sekarang yang kedua tentang jin yang ada di rumah. Nah, rumah-rumah tertentu yang ada kuasa gelapnya, kalau rumah itu pernah terjadi pertama perang. Tahu saudara? Bekas untuk pertempuran. Bekas perang. Yang kedua, ada orang yang pernah meninggal di situ. Yang di rumah itu. Nah, ada orang yang bekas meninggal, orang yang di situ. Dan yang ketiga, banyak sekali tahu depan pintu rumah saudara. Kebanyakan tuh situ ada jinnya juga. Namanya jin penunggu pintu. Tapi kalau kita orang Kristen dalam Tuhan, tidak ada jinnya, adanya malaikat. Nah, perhatikan, orang kalau topo, kalau dulu sebelum bertobat, golek nomor SDSB, itu tidur di depan pintu, betul enggak? Pernah ada yang ngalami ini enggak? Kalau ingin nanti kamu dapat rezeki, apa itu tidur di depan. Siapa pernah ngakoni? Coba angkat tangan. Nah, pernah itu. Itu nomor piro? Pernah ya? Nah, di depan pintu. Nah, setelah itu rasanya kayak ketindihan, betul enggak? Kayak ada dinding gitu, nemui. Biasanya kalau jin penunggu yang ada di depan pintu, itu biasanya ya, ini biasanya orangnya itu hitam tinggi besar ini. Gimana? Loh kok apal Pak? Kamu sering lakoni ya? Dulu bekas koncone
sebelum bertobat kan bekas temennya ya tahu. Nanti waktu datang nemu itu tuh kalau waktu tidur depan pintu tuh gini, langsung digini, kayak ditendang gitu. Hei ngopo? Biasanya ngomong gini, bah, yang nyuwun rezeki. Nah, rezeki apa? Nomor togeli sesuk opo? Biasanya ngono. Dulu minta togeli enggak? Kalau minta nomor kode aku. Nah, itu langsung datang. Akan menemui. Jadi kebanyakan itu ada di depan pintu. Ada juga nanti. Kalau itu nanti saya tahu kuburan. Kuburan itu banyak jinnya. Banyak jin. Misalnya gini. Jadi bekas pengawal-pengawal setan-setan yang mati di kuburan itu ada di situ. Ngerti deh? Sehingga kuburan itu mesti banyak jinnya. Ngerti deh? Kenapa? Banyak bekas saudara pengawal yang ngikutin di situ. Pak, kalau satu orang itu bisa ada berapa jin? Kalau itu orang biasa, orangnya tidak pegang jimat-jimat, itu setannya, jinnya itu satu. Tapi kalau orangnya itu pegang jimat-jimat, tergantung jimatnya. Kalau jimatnya 5, ya setannya ya 5. Nah yang jadi pertanyaan, jin itu ada yang baik nggak? Semua jin tidak ada yang baiknya. Itu untuk menipu manusia supaya manusia jatuh ke dalam. Sudah ada gambaran saudara? Supaya manusia jatuh ke dalam. Nah, dan lagi saudara yang perlu saudara ingat juga, sebenarnya setan itu tidak beranak, tidak beristri, tidak diperanakan. Jumlah setan sampai sekarang pancet, tetap tidak berkurang dan tidak bertambah. Dan setan itu tidak mati. Nah, Pak, bagaimana tentang kasus Genderuwo? Genderuwo itu jin juga ya, menghamili seorang perempuan. Betul saudara? Dan ada lagi Pak, seorang laki-laki waktu di kuburan ditemui peri. Betul ya? Berarti peri itu bekas apa saudara? Pengawal orang yang setan yang ikuti orang yang mati itu. Nah itu saudara, kasusnya bagaimana? Tak tahu. Sebenarnya setan itu tidak bisa menghamili, tapi dia memiliki suatu teknik. Jadi sebelum proses bayi tabung diketemukan di dunia kedokteran, itu di alam roh itu sudah ada. Tahu maksud saya saudara? Sebelum proses bayi tabung yang ada di dunia kedokteran diketemukan, nanti mas ya, di alam roh itu sudah diketemukan. Lebih canggih tidak saudara? Alam roh itu tidak ada peluru kendali. Jadi kalau saudara ada yang ngomong, misalnya ada yang dapat penglihatan, dalam penglihatan saya, wah, saya melihat setan pakai rudal sekat, buang. Wah itu ngaco itu, karena di alam roh itu tidak ada rudal sekat. Nah nanti kalau saudara ada orang yang ngomong, saya kok mimpi Pak di alam roh, gitu dah. Biasanya orang itu terlalu ekstrim itu aneh-aneh kalau ngomong gini, Pak, kalau saya itu mimpi Pak, mimpi ya ngomong gitu, saya mimpi Pak, saya melihat setan-setan tuh pakai brand,
gitu. Tidak ada tembak-tembakan di sana. Yang ada senjata-senjata di alam roh itu tombak, pedang, keris, dan senjata-senjata tradisional. Tidak ada senjata modern. Nah, kalau misalnya di alam roh ada nuklir kan repot sudah. Betul enggak ada? Nuklir,nya dirancang setan dulu. Wah, titaniumnya, semua uranium, wah, dimasukkan ke alam nyata. Buar mati kabeh sak dunia, betul enggak? Jadi kalau ada hamba Tuhan atau siapa saja yang ngomong, misalnya ngomong di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam jarak 5 km, aku granat dalam nama Yesus. Kapan buatnya? Itu ngaco itu saudara. Berarti orang itu goblok, nggak tahu, sok tahu. Lah kalau ada granat di alam roh bahaya. Orang nanti nggak usah buat dipindah itu ya, pindah apa itu ya? Yang untuk senjata-senjata itu cukup bertapa langsung keluar nuklir, rudal skat, usah pesawat siluman, betul ya? Nggak usah buat, betul ya? Orang itu kadang ngaco, betul nggak saudara? Senjata-senjata modern itu tidak ada di sana. Yang ada adalah senjata-senjata kuno. Nah, saudara, yang jadi pertanyaan, apakah setan itu bisa mengamili? Ingat, saya pernah ngomong bahwa wujud roh setan yang asli itu adalah masih malaikat. Tetapi dalam penampakannya dia itu menyamar. Kalau genderuwo, ini pengalaman saya sebelum bertobat, itu orangnya hitam tinggi, rambutnya nyodrok-nyodrok. Nah, biasanya kalau saya belum bertobat, untuk ngundang genderuwo itu pakai burung gagak. Burung gagak dibelah. Burung gagak itu disembelih. Terusan dikasih apa nih? Bunga. Terusan dikasih apa nih? Kayak garam. Terusan kemenyan. Terusan darah gagak itu diginikan. Terusan itu gagak itu dipanggang. Tinggal kemenyan itu. Itu biasanya genderuwonya akan muncul. Dan kalau genderuwonya muncul sebelum saya bertobat, itu untuk mengambil cincinnya dia. Namanya ali-ali cocoludiro. Itu sebelum saya bertobat. Nah, kalau itu ada ali-alinya. Ali-ali itu kayak cincin. Itu gambarnya adalah seperti burung, kayak burung gitu, adalah burung yang henggap. Nah, kalau punya ali-ali cocoludiro itu, kalau nanti diminta cincinnya itu boleh. Cincinnya dipakai gini, slep gitu dah. Langsung kalau pakai cincin bisa hilang, tidak bisa dilihat manusia. Kalau cincin ini diginikan lagi, dilepas, kelihatan lagi. Tahu maksud saya saudara? Nah, kebanyakan orang itu ngundang genderuwo untuk diambil ininya, apa darah? Cincinnya, cincin emas cocoludiro namanya. Di sini ada gambar kayak burung, batunya ada burungnya, dan itu ada ini kalau dipakai itu langsung hilang langsung. Nah, misalnya yang sering digoda itu adalah perempuan. Nah, itu berarti kalau yang suka digoda perempuan, berarti dia bekas pengawal siapa darah? Orang laki yang suka main. Ngerti dah? Jadi bekas orang laki yang suka main udah. Nah, itu nanti akan datang. Blok. Wah, datang. Nah, nanti waktu datang, kalau perempuan itu punya suami, itu wajahnya akan mirip suaminya. Tapi ada ciri khas khusus. Baunya itu kayak belerang. Suatu tempat kalau itu ada genderuwonya, itu tempat itu baunya kayak belerang. Kalau tidak bau belerang, itu bau ini saudara. Tahu saudara ini bau kembang kantil, tahu ya?
Kembang kandil tahu enggak? Enggak tahu berarti orang yang bertobat dari sejak dulu bertobat dah lama, enggak pernah ke dukun. Yang tahu kembang kantil biasanya suka pergi ke dukun. Wes konangan itu dah. Wes sekarang tanya, yang ngomong tentang kembang kantil Pak? Bapak kembang kantil tahu Pak ya? Mati. Nah, sebelum bertobat pernah urusan ke dukun berarti Pak ya? Nah, mesti. Loh kenapa saya ngomong demikian Bung? Saya itu juga bekasnya kayak gitu-gituan. Itu baunya kayak kembang kantil. Kalau enggak bau apa enggak? Belerang. Kalau enggak bau kenongo. Nah kebanyakan genderuwo ini suka di pohon kenongo. Tahu pohon kenongo deh? Kenanga. Ngerti enggak? Nah biasanya dia suka sekali di pohon kenanga, sama suka sekali ada di pohon beringin. Itu kalau datang cirinya aja waktu mak bilak gitu, itu sekeliling itu akan bau wangi kayak kenongo kabeh. Kalau dia menyamar jadi suami orang yang bersang, tapi kalau dia itu datang, itu akan juga bisa terjadi kayak bau belerang. Tahu bau belerang? Kalau enggak kembang kantil, itu wangi semerbak. Nah, itu langsung mak blek ini. Dan yang bersangkutan itu pikirannya akan dikuasai roh itu. Nah, akan dibuat seakan-akan bersetubuh. Apa namanya? Sebenarnya arti bersetubuh, kalau Alkitab kata kalau orang menyembah berhala itu adalah berzina, betul ya? Kalau orang itu sampai mengadakan persetubuhan dengan roh, itu sebenarnya bukan bersetubuh seperti manusia, tapi roh itu membuat seakan-akan dia bersetubuh. Teman ya? Ngerti enggak ya? Ngerti enggak maksud saya? Nanti yang belum aku itu. Nggak ngerti? Ngerti enggak? Ngerti? Jadi seakan-akan dibuat ada bersetubuh. Dan itu saudara, yang perempuan akan merasakan ya sama dengan orang yang bersetubuh. Sampai dia mengalami klimaks juga. Tapi dalam persetubuhannya itu ada keanehan. Baunya akan wangi semua. Jadi kalau misalnya ini kasurnya dia untuk tempat seakan-akan dibuat bersetubuh itu deh, itu kasurnya akan wangi semua. Tapi bisa terjadi kasurnya ini akan bau belerang atau bau kembang kantil. Nah setelah itu setelah bersetubuh itu biasanya genderuwonya ini ya maklum biasa setan untuk menyenangkan perempuan yang itu yang dibuat seakan bersetubuh itu dibuat apa adalah nanti akan nyuri tempatnya tetangga, pohon pisang, mangga, ada kesukaan misalnya contoh yang disenangi sama genderuwo ini misalnya ya contoh yang tidak sungguhan, misalnya dia suka apel. Genderuwo ini akan nyuri apel di supermarket, ngasih dia. Tapi bekas apelnya ini yang dipegang itu baunya kalau tidak wangi kayak belerang. Nah, nanti kalau dia ingin nasi, tiba-tiba nanti jadi tetangga. Nah, tetangganya nanti nasinya itu jadi basi, tau basi kan? Busuk kan? Nasi tetangga itu sebagian diambil kasihkan ke dia. Nanti juga sudah ya, nanti datang lagi kemana kesukaannya itu apa? Misalnya kesukaannya itu hamburger, nanti dicuri di McDonald. Genderuwonya bilang ini ada McDonald langsung genderuwonya. Nah pada waktu orang tersebut yang perempuan ini, untuk contoh ya, misalnya ini dibuat seakan-akan bersetubuh. Roh ini
akan mengambil laki-laki yang mengalami mimpi basah. Spermanya diambil di alam roh dengan kekuatan roh. Langsung dimasukkan ke rahim tersebut. Dan terjadi pertemuan sel telur dan sel sperma. Jadi janin. Tapi janinnya ini ingat, supaya sebenarnya janinnya itu bukan dari genderuwonya itu. Laki-laki mimpi basah, tapi laki-laki yang mana kan kita tidak tahu. Nah, biasanya itu roh ini akan ngambil dari salah satu gen atau khusus dari kera. Ininya saudara, virus atau bakteri. Kalau tidak bakteri kayak seperti ada sesuatu yang ada di kera pokoknya deh. Jadi suatu sel yang ada di kera juga ada. Dimasukkan, set gitu ya. Kayak ini, plek. Lahir anak. Roh setan juga masuk situ, set. Jadi kalau itu punya anak itu tetap anak manusia. Tapi roh ini set masuk. Roh setan juga masuk langsung ke janin itu. Nah, lahir. Lahir. Wujudnya apa? Bayinya itu apa? Ya matanya kayak mata manusia, tapi kulitnya biasanya diambil itu dari gen atau sel dari kera. Tahu kera ya? Atau penyakit dari kera. Oke, intinya diambil di kera pokoknya. Itu apa saya kurang ngerti juga, tapi pengalaman saya itu pokoknya diambil dari kera atau binatang. Dimasukkan. Lahir, cengen, oleh. Anak itu nanti bulunya akan seperti kera. Tapi itu anak manusia atau bukan? Hah? Tetap anak manusia. Jadi suara itu ya kayak binatang, juga suaranya kayak manusia. Wah, gitu lah ya. Nah, kalau dia menjerit, dia ada hubungan batin dengan genderuwo ini. Biasanya genderuwonya akan datang. Itu gini, kobok-kobok gini. Oh, gitu. Nah, tempatnya nenek dulu juga ada genderuwo. Jadi saya tahu. Oh, gitu dah. Nah, kadang kalau orang sebelum saya bertobat, genderuwo teko, langsung tak mintai kunirnya. Kunir itu apa? Emas. Aku njaluk kunirmu, gitu. Dikasih kunir nanti. Emas kayak bongkar-bongkar emas itu dah. Nah, saudara, kalau orang yang sampai melakukan hubungan dengan genderuwo atau seakan-akan dibuat bersetubuh itu dah, itu ada namanya ikatan perjanjian. Berarti orang tersebut ada ikatan perjanjian yang dengan setan tersebut. Nah, nanti bagaimana cara memutuskan perjanjian itu ada. Nanti akan kita bahas season berikutnya ya. Tapi kita bahas masalah perjanjiannya. Jadi kalau orang itu sampai bersetubuh, misalnya ada salah satu tertentu, kalau ingin menjadi penguasa harus bersetubuh dulu dengan Nyai Roro Kidul. Betul tidak? Papanya ijo-ijo, cantik. Wah, lebih cantik daripada wanita-wanita yang di tempat ini. Bener? Muancung, terusan matanya sambil gini-gini. Loh Pak, pernah ketemu dah? Sering. Dulu sebelum bertobat. Itu kalau datang itu pakai hijau-hijau. Hijau semua pakaiannya. Ada pakaian kerajaan. Kalau dulu sebelum bertobat, saya langsung gini deh. Langsung dia gini. Tapi aku tidak mau melakukan dengan dia, tidak mau. Saya tidak suka. Karena apa? Saya tahu kalau sampai melakukan hubungan seks itu bukan hubungan seks sebenarnya. Itu setannya membuat orang tersebut seakan-akan berhubungan seks. Tapi ingat, itu nanti ada namanya perjanjian. Waktu datang itu pakai kereta kuda. Itu biasa muncul dari laut, dalam laut ya.
Kotak gitu kan. Orang-orang itu datang. Kalau saya dulu belum bertobat, aku njaluk mantra iki, ilmu iki, gitu deh. Njaluk pusaka iki. Kadang ngomong aku njaluk pusaka mirah limo. Saya gitu deh. Saya minta apa? Langsung setelah itu dia ngomong, tangannya gini kan. Bukaan tanganmu, langsung plus ada pusaka di sini. Ngerti deh? Nah, kalau orang melakukan hubungan seks dengan setan, itu bukan hubungan seks, hanya dibuat seakan-akan ngerti saudara? Nah, apakah setan bisa mengambil sebenarnya? Tidak bisa. Nah, waktu kemarin saya ada di ini, daerah ini loh, daerah Situbondo, tahu Situbondo lah ya? Di situ ada, itu bekas tanah seorang dokter. Itu dokter itu punya istri, istrinya peri. Jadi dia tidak nikah. Wah, datengin peri itu. Perinya cantik. Tidak ada peri itu yang MA merongos acek, tidak ada. Tidak ada yang merongos acek, tidak ada. Wah, cantik. Lo bener lah. Walaupun itu bekas pengawal, yang misalnya pengawalnya dulu tuh orangnya gendut, montok gini. Tapi pengawalnya ini, roh setan yang menyamar ini ya, jadi cantik ya. Cakep. Nah, dokternya ini udah meninggal gitu ya. Tanahnya dibeli salah satu jemaat, kemarin saya doain. Itu omong-omong sama peri itu. Nah, biasa nih kalau tanah atau rumah yang ada peri itu baunya ada namanya daun pandan. Tahu daun pandan? Tahu enggak pandan? Tahu. Nah, kalau daun pandan ini biasanya orangnya suka masak. Itu tahu deh. Nah, itu rumahnya akan kayak bau pandan semua. Nah, pada waktu saya masuk ke situ, wah, ini tanahnya ini dulu mesti ada penunggunya perempuan ini. Loh, Pak Tony saya tahu. Ini mesti peri ini. Berarti orang bersangkutan pernah hubungan dengan peri. Langsung pemilik tanah ngomong gini, Pak, ini baru tak bangun, Pak. Aku sendiri pun beli tanah itu juga bulu kuduku merinding. Tapi karena harganya murah, saya undang Bapak supaya ngusir setan nih. Pak, repot ini. Jangan tuh bisnis rumah angker. Nggak boleh. Saya ngomong, lah tanahnya murah ya Pak, dan tidak ada orang berani beli. Nah, tak sarankan beli rumah angker-angker, kan tidak ada yang beli. Saudara beli, setelah itu didoain, setannya keluar, dibangun lagi, dijual lagi. Tapi jangan masuk pasar itu bisnis ya. Tapi untuk tempat tinggal sendiri tidak apa-apa. Nah, itu rumahnya, tanahnya seluas 650 meter. Dibangun rumah semua sama sarang walet. Nah, itu masuk. Saya perhatikan. Jadi kalau suatu rumah yang ada perinya, itu ada daun pandannya, baunya. Tapi rumah itu tidak ada tanaman pandan, saudara ya. Tidak ada yang nanam pandan ya. Orang yang nanam pandan lain lagi. Saya gini. Coba periksa. Wah, periksa dulu. Saya periksa dulu. Ini apakah ada daun pandannya di sini? Nah, kalau tidak ada, berarti di situ ada peri. Berarti ada orang mati di situ, yang mati bekas pengawal perempuan tersebut. Ingat saudara ya, kalau orang itu, Alkitab berkata apa? Roh setan itu seperti singa yang mengaum, yang jaga orang yang semasa hidupnya dan mati, saudara. Datang. Dan itu saudara, sampai dokternya itu kayak orang sinting. Orang yang berhubungan dengan peri, ada ikatan perjanjian, itu kena kutuk. Nah, waktu itu saudara,
Itu makan dengan itu makan tuh omong-omong sendiri gitu. Ngomong ini gitu. Nah, rohnya ini juga menyamar, pintar sekali. Ada anak-anaknya ada. Jadi waktu saya datang ke situ Bondo itu ada anak-anak kecil. Itu roh setan yang menyamar. Ini. Tapi ingat, itu bukan anak-anak setan. Itu roh setan yang menjadi anak-anak gitu. Saya waktu itu saya gini. Situ Bondo itu. Mataku apa ndak anu loh. Saya gini. Oh, bener. Ini sungguhan apa enggak loh? Saya juga agak bingung juga. Tuhan apa maksudnya ini? Saya doa sama Tuhan. Kelihatan tuh anak-anak. Nah, saya tanya sama pemilik rumah, Pak, ini bagaimana? Ini kejadiannya gini-gini. Oh, dan itu punya sarang walet. Seliti deh. Selitinya kabur semua. Dan perine. Perinya kak. Nah, akhirnya kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi itu biasanya bekas pengawal orang yang mati adalah jinnya itu, namanya peri. Nah, kalau wewe gombel bukannya laki-laki gombel gombel nih. Nah, wewe gombel itu sebenarnya itu juga roh setan yang menyamar. Biasanya itu bekas pengawal orang yang mati. Yang mati ini biasanya adalah ini, Dara. Seorang yang Bromo Corah, tahu Bromo Corah? Seorang Bromo Corah atau yang suka ini loh. Tahu ini saudara ya? Kalau mucikari, tahu mucikari? Mucikari ya? Nanti mucikari. Germo. Nah, setelah itu atau WTS. Kalau enggak itu laki-laki gigolo. Pokoknya yang bongsone Bromo Corah gitu. Bekas pengawal dari Bromo Corah ini, setan yang mengawal udah ya. Itu akan menyamar di gombel. Kalau orang yang bersangkutan itu matinya ada di tempat ini misalnya. Nah, di situ akan nanti udah ya. Biasanya mulutnya gini ya. Ini bentuknya gini, mulutnya sini. Miring ke sini ya. Ngerti nggak ya? Di wajah ini miring ke sini ya. Nah, itu bisa ngomong. Nah, biasanya kalau dulu sebelum saya bertobat, itu tak minta namanya popoke. Ada popoke ya. Namanya popok wewe ya. Kalau saya dulu punya sebelum bertobat dulu. Nah, kalau megang popok wewe ini, pegang plek langsung hilang. Hilang langsung. Nah, itu biasanya pakai itu. Ngerti maksud saya, Saudara? Ngerti nih, Saudara? Jadi bekas pengawal orang yang mati, yang orangnya itu suka Bromo Corah, mucikari, germo. Tapi ini bukan roh orang mati, roh setan yang Nah, terus ada lagi, tahu orang yang kalau mati Selasa Kliwon, tahu Selasa Kliwon kan? Selasa Kliwon, Saudara. Nah, itu biasanya itu waktu malam jam 12. Ininya tuh lidahnya diambil. Itu pun motongnya tidak boleh pakai silet atau gunting, pakai tangan gini. Kalau enggak, itu dari mulut dengan mulut gini, lidahnya di gitu. Itu biasanya kalau orang ada yang mati Selasa Kliwon. Itu kalau dulu sebelum saya bertobat orang yang mati Selasa Kliwon ditunggoni, Saudara. Kenapa? Kalau enggak dijaga, mayat itu dibongkar. Ininya diambil. Nah, tiga ini adalah diambil, tapi tidak boleh pakai apa nih, gunting. Kalau enggak pakai tangan, pakai mulutnya bersangkutan. Begini kan. Toh. Misalnya tuh lidahnya diambil, dikasih buntel mori, kasih kembang, dimantai. Itu dulu sebelum saya bertobat. Itu kalau pegang itu, langsung hilang juga. Hilang juga, kekebalan. Nah, itu apa? Itu bekas pengawal orang yang mati itu. Setan yang ngawal orang yang mati itu akan menyertai orang yang bawa di lidahnya ini. Udah ngerti, Dara? Nah, kalau orang sampai melakukan itu,
itu ada namanya apa saudara? Kutub, namanya perjanjian dengan iblis. Kalau perjanjian dengan iblis itu ada kutukannya, ditanggung 7 keturunan. Ada keturunan-keturunan yang harus menanggungnya. Nah, dan ada lagi juga jin-jin yang suka masuk ke tanaman. Biasanya tanaman itu tanaman beringin putih. Tahu beringin putih? Ngerti enggak beringin? Ngerti enggak, Dara? Beringin itu lah. Nah, beringinnya putih. Biasanya kalau jual beli jin itu biasanya yang bersangkutan dikasih pohon beringin. Beringinnya putih. Nah, Pak, boleh enggak orang Kristen di rumahnya ada beringin putih? Betul nggak, saudara? Nggak ada masalah. Kita akan di dalam Yesus, setan keluar, nggak ada masalah ya. Kalau punya banyak kasih orang aku. Nah, itu beringin. Sama pohon beringin yang tua-tua tuh loh, saudara. Itu biasanya setan suka ke situ. Saya tuh juga enggak tahu ya, kenapa setan tuh suka sekali ke tempat tumbuh-tumbuhan yang hidupnya ratusan tahun. Dan juga ada hewan-hewan tertentu yang dimasukin setan. Kebanyakan itu kalau di Indonesia itu ikan kutuk. Tahu ikan kutuk ya? Kutuk. Gabus tahu ya? Itu yang di sungai biasanya yang masuk tuh di kedung-kedung tuh loh, saudara. Terusan lele, tahu lele? Tapi bukan lele jumbo biasanya. Lele biasa tuh, saudara. Itu yang besar itu. Kalau gabus yang besar itu baru gabus segini nih. Nah, ada hewan-hewan tertentu yang jin itu suka masuk, roh setan itu masuk. Dan kebanyakan tuh yang masuk itu adalah ular. Apa, saudara? Kan ada kasus, ada orang bunuh bulus, kura-kura loh. Nah, ada bulus yang tua dibunuh. Nanti kalau bulus ini ada jinnya, yang bunuh ini punya anak. Anaknya wajahnya akan kayak bulus. Bunuhnya. Jadi setan itu akan masuk ke janinnya, merusak janin itu sejak janin. Janinnya sejak janin dirusak. Jadi nanti kalau lahir hidung itu kayak hidung gini loh. Ini. Kepala wes aneh-aneh ya. Ngerti ya? Wajahnya bulus. Bahkan kulitnya ini akan dirusak setan. Jadi demplok kayak bulus ya. Jadi daging sama kulitnya gini ya. Nah, nanti juga kalau itu ada kodok, pernah itu terjadi kodok. Itu ada kodok, tapi kebanyakan bukan kodok bangka loh, saudara ya. Nah, kodok bangka itu banyak kodok hijau itu ya, kata hijau. Kata hijau itu besar. Oh, itu kalau dulu gini, kodok. Ada binatang-binatang tertentu kalau sudah tua, sampai umurnya itu puluhan tahun atau ratusan tahun, itu biasanya disukai jin, tahu ya? Itu masuk ke situ. Nah, kalau misalnya yang dimasukin itu kodok, nah ada orang makan kodok itu disembelih, punya anak, itu kalau suara kayak kodok, kodok. Loh benar, karena ada jin yang masuk. Nah, jinnya ini akan masuk ke janin itu. Dia punya anak di daerah. Kodok. Jadi bahkan tingkah lakunya kayak kodok. Jadi ininya gini, kodok gitu. Nah, terusan ular. Pak, apakah kok ada orang yang bisa punya anak ular bagaimana? Nah, bisa punya ada anak kura-kura juga bagaimana, Pak? Itu ada tekniknya. Tak beritahu tekniknya.
Tapi tak minum dulu. Itu sebenarnya gini. Itu teori nyata maya. Ini yang benda nyata. Ini kalau masuk alam gaib itu akan lenyap seketika. Tapi volume benda ini, kapasitas benda ini tetap ada. Misalnya ini anak ular kecil segini ya. Ular piton ya. Biasanya ular ini yang dimasukkan di situ, roh setan akan masuk. Setelah itu ini dimasukkan, ya untuk contoh enggak apa ya, ke perut ini, ke perutnya dia, ke rahimnya dia, ular. Ini benda nyata, masuk alam gaib, masuk ke alam roh, slep. Di situ deh, yang ada dalam kandungannya dia, itu adalah ular, anak ular. Pak, apakah kok bisa hidup di kandungan itu? Bisa. Dengan kekuatan magic juga ya. Setan akan memberikan kemampuan magic binatang itu sehingga bisa bertahan ada di dalam kandungan itu selama biasanya itu tidak sampai genap 9 bulan 10 hari ya. Kebanyakan tuh sampai 7 bulan, 6 bulan itu lahir. Itu lahir keluar dari rahim ular. Dan biasanya ularnya ini deh ya, akan jadi ular yang memiliki kesaktian, tahu deh. Karena apa? Roh setan itu masuk sejak itu ya, dimasukkan. Nah, ada binatang yang tertentu yang sering dimasukkan ke dalam perut seseorang. Kalau dulu sebelum bertobat, itu kalau dukun namanya ilmu memindahkan janin. Misalnya ibu ini kan sudah tua, aww ya. Anda mungkin hamil. Ini misalnya hamil, diambil janinnya ini pakai ilmu, dirapal mantra. Janin ini akan keluar, masuk ke alam roh, masukkan ke sini. Janinnya dia hilang. Ibu tua ini langsung perutnya gini. Biasanya untuk memindahkan janin ini, biasanya janin yang umurnya baru kira-kira 3 sampai sebulan. Kalau enggak di bawah, pokoknya di bawah 3 bulan ya. Pokoknya di bawah 3 bulan. Nah, ibu ini tidak tahu apa-apa. Saya ini belum nikah. Saya tidak pernah berzina. Kok bisa hamil? Itu dulu biasanya untuk ngerjain orang. Nah, dulu sebelum saya bertobat, ada ilmu namanya itu, misalnya saya minum pakai whisky ya. Saya minum gini, misalnya dia tidak minum, saya minum, pakai ilmu saya tak pindah ke perutnya dia, langsung dia gini. Itu ilmu magic. Nah, bahkan tahu beling ada ya, pakai kekuatan magic. Gini ya, makan kaca, lutik, ini tak ada, tidak apa-apa. Pak, bagaimana kalau yang ditelan? Apakah nanti akan keluar ke duburnya? Langsung keluar kayak apa nih itu? Sampai ke sini, plek, masukkan ke alam roh. Sampai sini, plek, masuk alam roh, hilang, keluar. Kenapa? Kalau udah masuk alam roh, yang nyata itu menjadi maya, sama saya, tidak berwujud. Itu tekniknya seperti itu. Jadi kalau orang ada yang hamil tiba-tiba keluar anak monyet dia dah. Tapi orang tersebut tidak melakukan hubungan seks atau dan genduo, berarti orang tersebut bisa terjadi janinnya kera dipindah. Rahim. Janinnya kera bisa enggak saudara? Bisa. Kan ada kasus tertentu itu, ada yang keluar anaknya langsung dari kecil langsung jadi kayak kera, betul ada?
Ada yang jadi kayak monyet itu ada. Dan saya beritahu kalau binatang yang suka dimasukin itu ular. Kenapa? Karena ular itu suka bertapa. Ular itu kalau mau melungsungi, tahu melungsungi, ganti kulit gitu. Kalau waktu mau melungsungi itu kan dia tidak makan Dan ular itu lambang, ada lambang setan. Biasanya dimasukin. Yang biasa suka dimasukin jin itu kalau gambar naga. Pakaian naga atau ular itu mudah sekali dimasukin jin. Senang sekali. Terusan ukiran naga itu senang sekali jin itu masuk ke situ. Sebenarnya orang Kristen di rumahnya tidak boleh pakai gambar-gambar naga. Kenapa? Itu lambang itu akan dimasukin cepat sekali. Pak, kalau guci naga gimana? Itu akan dimasukin roh juga biasanya. Karena itu lambang setan. Nah, saat ular, kan ada orang yang membunuh ular. Begitu ini dibunuh, besoknya mati. Betul saudara? Itu ulo tunggon. Nah, ulo tunggon itu apa? Roh setan itu masuk ke dalam ular itu. Bahkan ular ini pun kalau dimasukin roh bisa keluar namanya mustika ular. Digini kan, waktu di rapal mantra itu sebelum saya bertobat, sebelum saya percaya Yesus, itu diginikan bisa gini, keluar kayak batu akiknya di sini kan, namanya mustika ular. Nah, saudara, jadi yang disebut jin itu seperti gamma. Jadi setan itu bisa menghamili tidak, saudara? Bisa beranak tidak, saudara? Tidak bisa. Itu adalah roh setan yang menyamar, menyerupai bekas pengawal orang yang sehingga bisa pelek bentuknya apa, suaranya apa. Nah, Pak, kalau orang ke kuburan, banyak orang ke kuburannya Pak Karno, betul enggak? Nah, bekas, misalnya Pak Karno dulu punya itu roh setan yang mengelilingi dia misalnya. Yang disebut titisan itu apa? Titisan itu adalah gini, saudara. Kalau orang yang bersangkutan, misalnya ini, ya, misalnya frustasi ini mati. Ini pegang jimat misalnya pegang jimatnya itu 5. Kan itu kan pengawalnya dia, itu saudara, semasa hidupnya. Nah itu nanti kalau misalnya ini saudara ya, blek gitu ya, udah meninggal, ada orang di kuburannya dia. Dari itu dia matinya muda atau matinya tua, akan datang kepada orang yang bertapa itu. Aku tak melu kowe ya, aku tak ikut kamu. Itu setan. Roh setan menyamar. Nah, bekas pengawalnya dia masuk ke orang yang bertapa itu, menjadi titisannya. Ngerti dah? Dan nanti roh setan yang ngawal ini, yang mati ini, kan tahu karakternya ini, akan mengubah karakternya orang tersebut menjadi karakternya dia. Ngerti dah? Tahu maksud saya, saudara? Itu namanya titisan. Nah, Pak, apa ada anak yang kemasukan titisan ini? Ada juga. Itu jin ya. Misalnya seperti dia punya misalnya kakek ya. Kakeknya itu punya ilmu, bisa ngilang, bisa tembus tembok. Ini namanya disebut generasi terkutuk. Nah, nanti kita akan bahas masalah kutukan itu apa ya. Jadi kalau orang berhubungan dengan jin ada kutukannya. Nah, langsung itu saudara, pada waktu itu saudara, kakeknya meninggal, yang punya ilmu ini meninggal. Nah, biasanya yang wajahnya mirip, yang mirip kakeknya, roh setan yang bekas pengawal kakeknya ini akan masuk sejak dalam kandungan. Sehingga begitu lahir, bayi ini memiliki kekuatan supranatural. Cirinya ada,
sejak kecil dia bisa lihat setan. Dan roh setan yang bekas pengawal kakeknya ini akan menuntun dia untuk menguasai ilmu kakeknya ini, walaupun itu tanpa guru. Ngerti nih saudara? Itu namanya menitis, bukannya roh orang mati, tapi bekas pengawal yang ngikuti ini akan masuk. Nah, sehingga ada kasus, ada anak kecil tiba-tiba rambutnya ini bisa untuk narik apa nih, truk begini kan, rambut satu toh. Berarti orang tersebut biasanya ayahnya atau kakek neneknya itu mirip wajahnya dengan dia. Roh bekas pengawal leluhurnya ini apa saudara, masuk ke, ngerti dah? Ngerti? Nah, bagaimana cara untuk mematahkannya dan memutuskannya di dalam nama Tuhan? Nah, ada juga nanti saudara. Nah, biasanya kalau kakek nenek yang demikian, bekas pengawal kakek neneknya ini, misal kakeknya itu punya jimat kebal, ilmu menghilang, berjalan di atas air, berbagai ilmu, itu keturunannya semua sampai 7 keturunan akan disebut generasi-generasi terkutuk. Generasi-generasi ada roh bekas pengawal kakeknya ini akan mengikuti semua anak cucunya. Nanti ada kutukan-kutukannya, ada kutukan ini, ada kutukan ini. Itu ada berbagai kutukan. Nah, maksud saya saudara, ada berbagai kutukan-kutukan. Nah, jadi sebenarnya yang disebut titisan itu adalah bekas pengawal orang yang mati itu, bukan roh orang. Nah, kalau ada juga jin yang di mana nih, yang di ini ya, di depan pintu, itu biasanya kalau di situ pernah ada terjadi orang yang mati. Di situ ada penunggunya. Biasanya itu ada di atas pintu tuh loh saudara. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat itu cari nomor ya di situ saudara. Langsung gini dong. Mbak, ya lu nomor teko. Dan kedua kalau ngomong dulu, dan bagus, pada rupane elek. Nyeluke dan bagus. Lah kedua itu datang wajahnya hitam, rambutnya gondrong, wah itu elek banget. Tapi kalau penganutnya, yang pengikutnya, kalau minta nomor SDSB, ngelem dia dulu. Dan bagus, Raden bagus. Kedua ini datang. Oh boleh. Dan bagus, kula nyuwun. Kalau sebelum bertobat, nomor SDSB-nya metune piro? Nah, berarti itu bekas pengawal orang yang mati yang pernah terjadi di rumah itu. Jelas saudara? Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firmanmu, biar yang Maha Kuasa berkati. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Mari Tuhan Yesus, lawatlah kami dan namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus, berkati jemaat, bila yang Maha Kuasa berkati. Tuhan, kami istirahat sebentar untuk mengikuti sesi berikutnya. Demi nama Yesus, amin.